Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, narasumber kita Ibu Selvi, serta teman sobat karir yang saya banggakan. Tak lupa, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesempatan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan talk show dan training for job seeker part 1 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Diploma Sipil ITS Surabaya hari ini. Terima kasih juga untuk pemimpin.id yang mensupport acara webinar kami pada hari ini. Selamat datang bagi teman-teman sekalian karena telah antusias dan menyempatkan waktu untuk mengikuti serangkaian webinar kali ini. Sebelumnya, saya Ica selaku MC akan membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Kepala Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS, lalu yang kelima materi dan tanya jawab, yang keenam penyerahan vendel dan foto bersama, lalu acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk operator waktu dan tempat dipersilahkan. Kebangsaanku, bangsa dan tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bangsaku, rakyatku, semuanya, jiwanya.
Terima kasih banyak. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu sambutan oleh Kepala Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS. Untuk Bapak Muhammad Khoiri, STMTPHD, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi adik-adik semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau dari wajahnya ini kayaknya sehat-sehat. Ada yang Ya. belum makan atau belum sarapan mungkin ya. Mbak Selvi sudah hadir di sini ya, Mbak Selvi? Hadir, Pak. Wah, ini Mbak Selvi, bintang tamu kita. Lama nggak ketemu Mbak Selvi? Iya, Pak. Sudah lama. Nah. Gimana topannya di Jepang sudah lewat? Kebetulan di tempat saya tinggal nggak kena sih, Pak. Jadi cuma angin-angin biasa aja. Oh, enggak kena ya, oke. Baik, selamat pagi semua, bintang tamu kita ini Mbak Selvi Santoso, kemudian adik-adik, panitia, himpunan, sama ini pesertanya berarti angkatan 18 ya, 18-19 atau berapa? Panitia mungkin bisa menyampaikan. Angkatan 2016 sampai 2018 dan dibuka untuk umum juga, Pak. Oh gitu. Jadi ada yang di luar mahasiswa kita juga ini ya? Iya. Oke. Baik ya, saya nyapa juga bagi yang mungkin di luar mahasiswa kita. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mungkin tidak banyak dengan apa yang saya sampaikan. Intinya terima kasih ya adik-adik semua, panitia MDS. Dalam suasana seperti ini masih banyak acara gitu ya. Tapi online semua ini rasanya enggak tahu. Makanya tadi sinyalnya putus-putus kayaknya. Mungkin ada yang dari Jombang, ada yang dari Tokyo, ada yang dari ini. Ya, yang penting semangat. Dan ini menjelang masa perkuliahan, kira-kira mungkin 2 minggu lagi ya, seminggu lagi kita perwalian. Kalau universitas yang lain mungkin sudah jalan seperti UGM dan sudah lebih dulu mereka. Nah, saya kira nanti ini tolong dimanfaatkan kesempatan seperti ini oleh adik-adik ya, apalagi angkatan 16 dan yang lain mungkin gali sebanyak-banyaknya pengalaman apa yang setelah apa yang nanti akan dipaparkan oleh Mbak Selvi ini. Nah, tapi kalau pengalaman itu kan pengetahuan, yang penting spiritnya juga harus ditularkan ini nanti. Gitu ya Mbak Selvi. Luar biasa Mbak Selvi spiritnya ini. Ya, saya sedikit tahu banyak dari spiritnya luar biasa. Mungkin perlu itu. Jadi pengetahuan tidak cukup kalau nggak ada action. Lah, action itu datangnya dari spiritnya. Mungkin itu nanti yang perlu ditangkap oleh dari semua. Nah, dan kegiatan seperti ini, oh iya saya lupa ini ada Pak Aan ya, Pak Aan sepertinya tadi. Jadi Pak Aan adalah dosen TKK yang membina kegiatan kemahasiswaan di DTIS. Selamat pagi juga Pak Aan. Nah, kembali lagi ke topik semula. Saya kira acara seperti ini adalah acara rutin. Ya selain memang untuk yang memerlukan, bagi panitia juga mungkin ini adalah pembelajaran. Maksudnya suatu saat nanti mungkin panitianya kan masih angkatan di bawahnya ya. Nanti suatu saat nanti kan ada masanya seperti ini untuk mengalami dan adanya masanya juga nanti barangkali meneruskan posisi-posisi seperti alumni kita ini Mbak Selvi yang di Jepang ini. Luar biasa. Saya kira mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, itu aja. Dan nanti saya mohon maaf mungkin habis ini mungkin saya bisa live ya biar nanti diskusinya enak sesama anak muda. Nanti kalau saya nungguin di sini sungkan harus kita tanya-tanya. Dibikin santai aja, nggak perlu formal kegiatan seperti Pak
Bapak Ibu DPR atau Bapak Ibu Bupati itu. Anggap aja teman lah, enak. Ya, nanti biar semua apa yang bisa mengalir apa adanya, apa yang ditujukan acara ini bisa tertangkap dan memberikan nilai tambah. Dan yang penting bagi peserta mungkin dapat sertifikat itu ya untuk scam. Yang penting itu scamnya Mbak Sepri banyak itu juga. Saya kira itu aja. Selamat berwebinar. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ya, waktu yang berharga ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Waktu dan kesempatan terutama ya. Baik, terima kasih. Selamat menjalankan acara ini dan seterusnya nanti sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Oh iya, belum dibuka ya. Ini sekaligus dibuka ya. Dengan ini acara webinar ini resmi dinyatakan dibuka. Silakan panitia, kembali ke panitia. Ya, terima kasih banyak Pak Khairi atas waktunya. Acara yang selanjutnya yaitu materi dan juga tanya jawab. Mari kita sambut pemateri kita, yaitu Ibu Selvi Elvina Santoso. Beliau juga merupakan alumnus Teknik Infrastruktur Sipil Angkatan 2013 dan saat ini sedang menjalani studi S2 di Toyama Prefectural University di Jepang dan bekerja sebagai konsultan engineer di Nix Company. Tanpa menunggu lebih lama lagi, untuk Ibu Selvi tempat dan waktunya dipersilahkan. Untuk materi dan sesi tanya jawab akan diambil alih oleh moderator. Untuk Mbak Risnanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada MC. Baiklah, untuk peserta talk show sekalian, langsung saja kita masuki acara selanjutnya, yaitu acara inti yang kita tunggu-tunggu, penyampaian materi oleh pembicara. Sebagaimana telah diumumkan, talk show pada hari ini mengambil tema mempersiapkan generasi muda guna menghadapi dunia pasca kampus, dengan judul Strategi Merintis Karir dan Solusi Pendidikan Tingkat Lanjut untuk Lulusan Teknik Sipil. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara, yaitu yang pertama penyampaian materi untuk pembicara adalah 60 menit. Kemudian selama pembicara menyampaikan materi, peserta tidak dibolehkan melakukan interupsi. Dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materi. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV singkat dari Ibu Selvi. Ibu Selvi dengan latar pendidikan pernah bersekolah di Buffalo High School dan kemudian merupakan alumni Institut Teknologi 10 November dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Tomaya Prefectural University dengan berbagai pengalaman dan volunteers yang saya sebutkan beberapa, yaitu koordinator for Greater Toyama Area pada tahun 2019 hingga sekarang, kemudian site engineer internee pada tahun 2016, lalu drafter dan estimator 2015 sampai 2016, kemudian returnnya USA, AFS Intercultural Program pada tahun 2011 dan 2012, kemudian Chairman of ASEAN Student Union Internship Malaysia, dan English Reviewer dan Proofreader Assistant pada tahun 2016 dan tahun 2017. Untuk itu, selanjutnya saya persilakan kepada Bu Selvi Elvina Santoso untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih untuk MC dan moderator yang mengkondak acara hari ini. Suaranya kedengaran dengan jelas ya? Atau kecil? Sudah dengar, Ibu. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan kepada Pak Khairi selaku dari Ketua Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS telah membuka acara ini dan kemarin juga dihubungi dengan Bu Amalia. Terima kasih juga Bu Amalia sudah mempercayakan saya untuk diundang dan untuk berbagi dengan adik-adik dari kampus Manyar ITS. Kalau dalam acara ini nanti tanya jawab, panggil aja Mbak aja ya, karena kita nggak beda jauh umurnya, jangan panggil Ibu ya, Ibu Selvi. Iya, Mbak Selvi. Ya, nggak sopan itu.
Ya, saya Mbak tadi sudah Selfie. disebut. Mbak Selfie. Ya, Mbak Selfie aja. Lebih dekat ya. Karena kita emang nggak beda jauh. Saya angkatan 2013. Jadi ya nggak beda-beda jauh. Jadi mungkin langsung aja ke presentasi saya hari ini. Saya nggak banyak share tentang, ya pokoknya saya kemas sesingkat mungkin dan sebanyak mungkin informasinya. Ini saya share. Sudah bisa lihat ya slide-nya. Sudah bisa lihat ya? Sudah terlihat. Jadi hari ini saya akan bicara tentang dunia pasca kuliah. Tadi juga disebutkan di acaranya panjang sekali ya untuk nama official acaranya. Tapi hari ini saya singkat aja, simply dunia pasca kuliah. Kemudian ini presentasi outline untuk hari ini. Saya akan memperkenalkan singkat tentang diri saya, terus akan berbicara tentang beasiswa luar negeri, dunia pasca kuliah, gambaran studi lanjut S2 di Jepang, kemudian tips memilih beasiswa, dan yang terakhir berkarir di Jepang. Selanjutnya, ya ini singkat introduction tentang diri saya. Tadi juga sudah disebutkan dan dibacakan CV-nya. Untuk lebih lanjut mungkin bisa nanti cari saya di LinkedIn atau boleh DM atau email di saya via LinkedIn, boleh mau tanya-tanya. Ini foto saya waktu observasi di laut. Jadi ini alat observasi untuk mengambil air di laut terus nanti diteliti. Sebagai gambaran ini education background saya dulu SMA 4 Surabaya, terus kuliah di kampus Manyar di Diploma Teknik D4 Teknik Sipil ITS 2013. Terus saat ini sekolah S2 di Toyama Prefectural University di Jepang. Saya datang di Jepang tahun 2018. Terus selanjutnya, waktu dulu saya di ITS kuliah, saya aktif volunteer di ITS International Office dan AFS volunteer juga, yang dulu mengirim saya ke Amerika waktu SMA, tapi sudah lama. Terus saat ini saya aktif sebagai ketua PPI Toyama tahun 2019-2020. Jadi tahun ini saya harus ganti karena sudah 1 tahun menjabat sebagai ketua PPI. Terus selanjutnya tentang dunia pasca kuliah. Tentu kalau teman-teman adik-adik ITS di Manyar, kan kalau setelah lulus nih mau apa gitu kan ya, kepikiran apakah mau berkarir, kerja sebagai engineer, atau melanjutkan kuliah pasca sarjana. Kebanyakan ini dua hal yang dipikirkan ya, dua option yang paling banyak. Mungkin kalau teman-teman ingin menjadi engineer, salah satu pertimbangannya adalah ya ini dapat gaji, dapat uang gitu kan, karena sudah sekolah, saatnya kerja cari uang gitu kan ya. Terus ada juga yang teman-teman kalau mau S2 itu kadang-kadang mikir, kalau aku S2 gimana ya, nanti harus sekolah lagi, terus sekolahnya harus bayarnya gimana gitu kan. Terus kalau S2 itu kuliahnya 2 tahun, jadi mikir juga tentang waktu, tentang umur juga, kalau lihat teman-teman lainnya udah pada nikah nih gitu kan, kalau saya kuliah kapan dong waktu yang nikah. Mungkin ada salah satu pertimbangan itu juga ya. Jadi ini seperti good and bad-nya dari masing-masing option ini, mau berkarir atau mau S2. Terus kalau dari saya pribadi, dulu saya sempat kerja 1 tahun di Intiland Group sebagai wastewater designer selama 1 tahun. Ini benar-benar nggak nyambung sebenarnya, karena waktu S1 D4 di Manyar, saya jurusannya ambil tentang transportasi. Terus ketika dapat pekerjaan tentang air nih, tapi
ya saya pikir-pikir bolehlah buat pengalaman gitu kan, nggak apa-apa, nggak harus satu jalan. Jadi itu buat challenge untuk saya. Jadi saya ambil pekerjaan ini dan bekerja selama 1 tahun. Ya, pastinya motivasinya salah satunya untuk mendapatkan gaji. Terus selanjutnya setelah 1 tahun bekerja, saya pikir kok di tempat kerja saya ini nggak ada karir up ya. Kedepannya kayak apa sih? Jadi saya bertanya-tanya kedepannya di sini bisa karir up atau enggak. Terus di situ saya berpikir untuk setelah dapat pengalaman 1 tahun ingin karir up. Jadi harus kalau karirnya mau up, kita kan juga harus mengupgrade diri kita dong. Nggak bisa kalau kita mau maju tapi kita juga nggak mengupgrade diri. Gitu. Jadi saya berpikiran untuk lanjut S2 di luar negeri. Ya supaya bisa karir up. Waktu saya dulu ingin ke luar negeri itu motivasi saya ada 3. Pertama karena ingin dapat uang, lagi-lagi uang. Tapi uang bukan segalanya sih. Karena di sini saya ingin juga berkarir sebagai engineer global. Jadi nggak cuma di Indonesia aja. Jadi ingin menjadi ya engineer di luar Indonesia. Itu yang alasan utama saya untuk pergi ke luar negeri dan sekolah. Terus waktu saya daftar beasiswa itu ada nih banyak pertanyaan gitu, dan ini juga saya tanya untuk diri saya sendiri. Apakah pengalaman pekerjaan itu penting untuk mengajukan beasiswa? Kalau boleh tahu teman-teman gimana? Penting nggak? Saya ingin tahu, boleh raise hand ya di Zoom. Tahu nggak caranya raise hand di Zoom? Ke partisipan, terus ini ada raise hand, nanti ada raise hand gitu. Boleh tahu nggak siapa yang pikir kalau pengalaman pekerjaan itu penting untuk mengajukan beasiswa? Boleh raise hand sekarang? Tahu nggak caranya raise hand? Di partisipan, di bawah, terus ada raise hand. Wah, udah ada yang mulai banyak raise hand. Yang lainnya, apakah, jadi pertanyaannya nih, apakah pengalaman pekerjaan penting untuk mengajukan beasiswa? Yang angkat tangan artinya penting. Wow, banyak yang raise hand. Oke. Hari ini partisipannya ada 155, wow. Dan hampir 40-50% raise hand. Jadi jawabannya adalah penting dan tidak penting. Jadi tergantung beasiswa apa nih yang teman-teman mau ajukan. Seperti ini saya contohkan beasiswa Australian Awards, beasiswa di Australia, terus beasiswa Chevening di Inggris, dan beasiswa New Zealand itu mewajibkan pelamarnya memiliki minimal 2 tahun pengalaman kerja. Jadi untuk yang raise hand, yeah, you're right, you got it correct. Jadi ada beberapa beasiswa yang mensyaratkan. Dan pengalaman kerja ini bisa juga berupa magang ya. Jadi kalau teman-teman di Manyar kan ada waktu magang kan ya, waktu liburan itu magang, itu bisa disebut pengalaman pekerjaan. Jadi jangan lupa untuk membuktikannya ya. Jadi pas kalian nanti magang, minta sertifikat atau dari jurusan atau dari tempat kalian magang ya, supaya jadi bukti kalau oh ini saya pernah magang. Tapi jangan kecewa karena banyak juga di luar sana yang menyediakan beasiswa yang salah satu syaratnya yang tidak mewajibkan pendaftarnya punya pengalaman kerja, tapi kalau ada tentu itu akan jadi nilai plus. Jadi dulu ini pengalaman saya ya,
saya apply ini beasiswa di Korea. Ini untuk S2 dan S3, dan saya dinyatakan lolos waktu tahun keempat kuliah. Jadi sebelum lulus saya udah dapat beasiswa ini. Terus saya juga dapat beasiswa lainnya juga untuk sekolah, yang tadi di Korea ya, South Korea, di Korea Selatan, di negerinya K-pop. Terus saya juga dapat beasiswa di Sapienza University of Roma di Italia. Ini dari pemerintahnya, dan lolos 3 bulan pasca kuliah. Dan yang terakhir ini adalah beasiswa saya saat ini yang saya dapatkan, ini lolos 7 bulan pasca kuliah. Jadi waktu saya kerja, saya dapat beasiswa ini, terus saya resign. Selanjutnya, ini sedikit, karena tadi saya ngobrol tentang kampus-kampus ya, dan negara-negara yang menyediakan beasiswa. Kalau teman-teman cermati, saya dapat di Toyama Prefectural University. Ada yang tahu nggak Toyama Prefectural University itu di mana? Boleh raise hand lagi. Siapa yang tahu Toyama Prefectural University? Bagi yang baru datang, kalau nggak tahu caranya raise hand, boleh di partisipan, terus ada tulisannya raise hand, raise hand. Nggak banyak yang tahu. Jadi, kenapa saya mau datang ke tempat yang nggak banyak orang tahu? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di sini. Jadi kalau ini adalah kampus-kampus terkenal di Jepang, Todai, Tokyo University, Kyoto University, ada TTEC, Tokyo Institute of Technology. Pasti kalau teman-teman mau cari kampus kan, pertama kepoin dong kampusnya terkenal atau enggak, gitu. Cek ranking, gitu. Ranking 1, 2, atau top 10. Terus cek reputasi kampus, terkenal enggak, gitu kan. Terus ini ada 2 hal terakhir yang saya garis bawahi yang cetak merah. Ini sebenarnya yang paling penting untuk teman-teman kalau mau milih kampus ya, sekolah di luar negeri. Jadi jangan cuman fokus ke nama besarnya aja, tapi jangan lupa cek reputasi jurusan dan supervisor. Dan yang terakhir adalah cek kerjasama kampus dengan industri. Karena sebenarnya banyak kampus-kampus yang kita nggak tahu, kayak kampus saya nih, atau ya masih saya juga jujurnya nggak tahu nih kampus ini. Tapi setelah saya cek lebih lanjut, kampus di Jepang ini tuh bagus-bagus, meskipun nggak banyak orang yang tahu, kayak Toyama Prefecture kampus saya. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Terus kenapa saya meng-highlight gitu? Kenapa jurusan supervisor dan industri penting? Karena tadi saya sebutkan kan ya, pasti, oh ini dia ranking berapa nih, kampus ini, kenal nggak gitu. Pasti semua orang akan melakukan hal itu yang pertama kan ya, untuk cek, double cek lagi gitu. Terus lokasinya apakah di desa atau di kota. Nah, tapi sekali lagi cek lagi, karena tidak semua kampus-kampus bagus itu bisa memberikan kesempatan kerja. Terus network supervisor dengan industrinya seperti apa. Kalau supervisor atau profesor kita itu punya link banyak, itu akan berguna. Nanti kalau saya, let's say, setelah lulus S2 nih, saya ingin kerja di Jepang, itu profesor akan mengarahkan gitu, mereka ada juga loh jalur dalam gitu. Jadi mereka akan merekomendasikan kita untuk kerja di mana. Karena kerja di Jepang itu gampang-gampang susah gitu. Jadi kalau ada koneksi dari profesor kita, itu akan lebih gampang prosesnya. Dan yang terakhir tentunya kesempatan untuk improve diri ya. Maksudnya ini apa? Kalau di kampus saya
supervisor saya tuh bergabung banyak gitu di konsorsium riset gitu. Jadi saya sering dikirim ke sekarang kan saya kuliahnya tadi disebutkan di CV saya tentang air ya, fluid engineering. Jadi saya sering gitu dikirim ke sungai ini, terus riset tentang ini. Itu semua karena supervisor. Jadi kalau ya memang saya nggak kuliah di tempat yang banyak orang tahu, tetapi hal-hal baik semua ini tuh bisa dijamin gitu. Jadi itu juga salah satu alasan saya untuk akhirnya mengambil kesempatan ini. Meskipun saya juga nggak tahu awalnya Toyama Prefecture University ini kampus seperti apa gitu kan sebelum datang ke Jepang. Mbak Selvi. Iya. Dan panitia. Saya izin ya, live ya. Oke, mungkin bisa diteruskan ya. Silahkan ya. Terima kasih, Pak. Ya, dan menyambung sedikit tadi kebetulan ada komunikasi dengan Pak Tatas. Ini kan mungkin barangkali peserta juga tujuannya itu kan ke Jepang seperti atau ke ini Pak Tatas kan di Taiwan. Nah, bulan-bulan ini bulan Juli September ini banyak pengumuman pembukaan university, pembukaan S2 maupun S3 dan di NCKU itu Pak Tatas kan di NCKU ya, itu banyak ini juga mahasiswa Indonesia sekolah S2 sana tidak dari kampus terkenal pun ada beberapa, mungkin itu juga salah satu peluang. Coba bagaimana caranya? Ya mungkin sebagai bentuk dari usaha dan spirit masing-masing, coba aja dibuka website universitas-universitas di Taiwan. Jadi mungkin kalau sekarang kan antara Juli September ini sedang buka, di situ ada skema-skema beasiswa juga dari university maupun dari government. Jadi yang dari government biasanya dari government Taiwan biasanya lebih tinggi dapatnya, saingannya lebih berat. Tapi kalau yang beasiswa dari university biasanya dapatnya lebih sedikit tapi saingannya lebih gampang. Tolong dicek, barangkali dicek. Nah ini untuk masuk bulan spring ini, saya kira hampir sama dengan di Jepang ya, atasnya sedikit bulan-bulannya. Kalau misalkan sekarang masih ragu-ragu, mungkin bisa ambil fall atau Juni. Tapi nggak ada salahnya sebagai bentuk dari spirit, bukan hanya mendengar, jadi kan usaha dan beraksi gitu ya. Seceng aja sendiri secara mandiri, jadi nggak di website university di Taiwan. Saya kira mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalaupun toh misalkan nanti perlu, mungkin ada yang sudah punya nomor Pak Tatas ya, kalau sudah mungkin bisa juga kontak ke Pak Tatas selain ke Mbak Selvi ini. Email atau biasanya kalau sudah di luar tuh WA mungkin malah kurang ini ya. Email ya, kalau serius itu berarti email. Kalau WA sih hello nggak apa-apa, tapi kalau sudah mungkin mulai masuk sekarang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Selvi. Terima kasih banyak sama teman-teman panitia. Izin undur diri dulu. Yuk. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Khairi. Oke ya, sama-sama. Selamat pagi. Saya lanjutkan lagi nih ya. Ya Mbak Selvi. Oke, tadi dari mana nih? Oh ya, tadi dari sini ya terakhir ya, sorry. Ya, tadi kesempatan untuk improve diri itu juga penting. Selanjutnya, track record supervisor itu juga penting. Sekali lagi itu yang kalau di Jepang sini ya, supervisor itu bisa dibilang kayak bos kita. Jadi ya sedikit banyak nasib kita nanti ya sekarang dan ke depannya juga tergantung dengan supervisor ini. Supervisor ini maksudnya kayak profesor gitu ya, yang membawai kita nanti, yang bimbing sampai lulus, itu supervisor. Kalau dibuka di sini, ini bahasa Jepang. Ya ini nama supervisor saya, Taichi Tebakari, ini banyak banget track record-nya beliau. Ini satu yang sebelum saya datang ke sini dan memilih kampus ini, saya juga
deep research tentang beliau ini siapa dan kerjanya apa, dan karena saya ingin kerja di Jepang, jadi saya juga kepo dia apa sih di luar itu afiliasinya gitu. Di sini kalau dalam bahasa Indonesia ya, ini bahasa Jepang. Ini kayak Ministry of Land Infrastructure and Transportation, kayak PUPR kali ya, PUPR-nya di Indonesia. Jadi linknya banyak banget. Makanya itu juga salah satu konsiderasi untuk memilih supervisor di Jepang. Terus banyak juga yang nanya sih ke saya, kenapa mau kuliah di tempat yang belum banyak orang tahu. Jadi yang pertama alasannya, kalau di luar negeri nih ya, kalau di Jepang khususnya, beda kan ya dengan Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia perbedaan kampus terkenal sama nggak terkenal itu jauh banget. Tapi kalau di Jepang itu enggak. Gitu. Jadi karena Jepang kan negara maju, jadi ekonominya itu terdistribusi dengan baik. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan. Makanya kalau bisa dibilang nih ya, saya kuliah di sini dengan kuliah di kampus bagus yang saya sebutkan di awal tadi seperti Tokyo, Kyoto, dan lainnya, ya kita nggak jauh dalam segi fasilitas dan kesempatan ya. Semuanya memiliki kesempatan dan fasilitas riset yang sama. Gitu. Bahkan kalau kampus saya ini bagus di bidang airnya, di bidang sungai, riset tentang sungainya itu sangat bagus gitu, dibanding kampus-kampus lain di Jepang. Terus selanjutnya juga, ya saya tadi juga bilang kalau Jepang negara maju, jadi funding untuk risetnya itu sangat besar. Jadi ya lagi-lagi kita harus ngomong tentang funding. Jadi dimanapun kita di Jepang, kita bisa berkembang, meskipun di tempat yang nggak banyak orang tahu, let's say. Dan yang terakhir, kalau boleh jujur sih ya, ini adalah beasiswa dengan nominal terbesar, dan yang bikin saya juga tertarik, setelah lulus juga saya dijamin kerja di Jepang, jadi jaminan karir itu ada, makanya saya ambil kesempatan kuliah di sini. Terus mungkin sedikit kita lihat ya, peta ini Indonesia, di sini Jepang, dekat dengan Korea Selatan, jadi ya nggak begitu jauh dengan Indonesia. Selanjutnya kalau di Jepang sendiri, di mana sih Toyama gitu kan ya? Pasti penasaran kan, mana sih, apa sih Toyama itu di mana gitu. Jadi kalau dilihat di peta, yang merah ini adalah Tokyo, yang oranye ini Osaka, kota-kota besar itu ya. Terus ini ada Hokkaido, dan Toyama itu ada di utara sini di Laut Jepang. Jadi itu di sini tempat saya tinggal dan sekolah dan nanti akan bekerja di tempat di sini. Warna pink. Mungkin ini sedikit gambaran tentang kampus saya. Ini gambar kampus saya di sini, kayak di anime-anime. Terus mungkin sedikit aja ya, sedikit. Ini riset yang saya sedang kerjakan saat ini. Saya meneliti tentang water-related risk di Indonesia Future Capital City di Kalimantan. Kan Jakarta mau dipindah nih ke Kalimantan, ibu kota negara. Jadi saya sedang riset tentang water-related risk di tempat itu. Ini secara umum gambaran riset saya. Nanti saya akan pakai software IPES ini dan ArcGIS dan QGIS. Ini sedikit gambaran riset saya, sungai-sungainya, dan ini software yang saya pakai seperti ini, hydrograph-nya. Mungkin anak-anak air tahu ya hidrografnya kayak gini. Terus saya juga mensimulasikan tentang land use, land change, apa ya bahasa Indonesia-nya? Tata guna lahan, pergantian tata guna lahan. Jadi kalau ganti gimana akibatnya ke depan, dan ya seperti itu. Singkat aja. Terus ke depannya nih mau seperti apa future career-nya. Jadi ini adalah banner beasiswa saya waktu dulu saya daftar. Oh ya, sebelumnya saya juga mau ucapkan terima kasih dengan Mbak Rika. Mungkin kalau lihat mungkin Mbak Rika ada di sini atau enggak, tapi saya ingin berterima kasih. Beliau adalah alumni ITS, jurusan Teknik Industri yang mengenalkan saya dengan beasiswa ini.
Saat ini Mbak Rika ikut suaminya yang dapat beasiswa ini. Terima kasih Mbak Rika. Ini beasiswa yang saya dapatkan. Ini adalah 2 lembaga yang mendanai beasiswa saya, yaitu pemerintah Prefektur Toyama. Prefektur itu kayak provinsi gitu ya di Indonesia, kayak provinsi Jawa Timur itu. Di Jepang kita panggilnya prefektur. Jadi saya dibiayai oleh Prefektur Toyama dan ini perusahaan saya yang nanti akan saya kerja di sini setelah lulus S2. Namanya NIX. Ya ini syarat-syaratnya, ini beasiswanya mencakup beasiswa 2 tahun, terus perjalanan Kota Toyama dan dapat uang 170.000 yen, sekitar 20 juta. Waktu dulu, nggak tahu sekarang berapa. Tapi ini juga salah satu motivasi ya untuk pertimbangan untuk memilih beasiswa. Terus, oh ya nanti ini ada Jellyfish, ini yang organizer-nya yang menyeleksi. Nanti saya akan cerita lebih jauh tentang beasiswa ini di akhir. Selanjutnya, ini adalah NIX, perusahaan saya yang tahun depan insya Allah bulan April saya akan kerja di tempat ini. Jadi kalau bahasa Jepangnya, NIX ini nama Inggrisnya ya, New Infrastructure X. Tapi kalau bahasa Jepangnya itu Shin Nihon Consultanto. Jadi ini kayak ya consultant, engineering consultant gitu. Bahasa Jepangnya ini Kensetsu, ini construction, dan ini nama perusahaannya Shin Nihon Consultanto. Jadi sebagai gambaran, perusahaan saya punya headquarter-nya di Toyama, di tempat saya saat ini. Ini pusatnya, kantornya ada di sini. Terus di Tokyo juga ada. Terus selanjutnya ada branch office di Indonesia. Jadi kayaknya ini kenapa mereka juga merekrut saya ya, karena mereka punya proyek besar di Indonesia, di Sumatera ada, di Bali ada, dan sekarang lagi jalan di Sumatera ini pembangkit listrik 50.000 megawatt di daerah Tongar. Jadi ada branch office di Indonesia, di Jakarta ada kantornya. Dan di Singapura juga ada. Kalau ini websitenya, mungkin kalau nanti ada yang ingin tahu. Ini bisnis model dari perusahaan saya. Jadi kalau di Jepang sendiri, di Toyama, mereka akan mengerjakan proyek-proyek sipil seperti hazard map atau peta bencana gitu, memetakan. Dan itu juga saya masuk ke dalam riset ini. Jadi di Jepang kan banyak gempa, banyak bencana alam. Jadi mereka memetakan itu. Mereka riset tentang itu. Dan saya juga masuk di dalamnya. Saat ini kuliahnya juga tentang itu. Terus mereka mendesain jalan, terus mendesain, ini salah satu specialized mereka, small hydroelectric power plant. Apa ya bahasa Indonesianya? Apa pembangkit listrik tenaga air atau mikrohidro kali ya, karena small scale. Itu mereka ahli banget di sini. Makanya saya juga kuliah di bidang air karena yaitu specialized mereka. Terus kalau di Indonesia, tadi saya udah bilang juga ada proyek di Sumatera dan di Bali, dan kemungkinan kedepannya akan berkembang lebih besar lagi. Di Sumatera itu tadi pembangkit listrik tenaga air 50.000 megawatt, dan mereka juga bergerak di green technology. Kan pakai air ya, jadi sumber tenaga terbarukan, sustainable energy, seperti itu. Dan yang di Singapura tadi ada bisnis juga mereka, tapi hanya investment, jadi cuma mereka taruh saham perusahaan di Singapura stock market. Terus mungkin ini sedikit gambaran ya, seperti apa sih tempat kerja atau kantor saya nanti. Singkat aja. Uncharted possibilities in social infrastructure. New Infrastructure X. NIX.
Southeast Asia is growing fast. Indonesia's economic growth is over 5%. Here, the Nix Group has established a local subsidiary and is working on hydropower development. The Sumatra Island has enormous hydropower potential due to its abundant precipitation and steep terrain. We are currently working on a project to build and operate a number of hydropower stations. Nix's initiative to generate electric power indispensable for economic growth with development technology cultivated in Japan will continue here in Indonesia. Uncharted possibilities in social infrastructure. New Infrastructure X. Nix. Jadi ini kantor saya nanti tahun depan, ini gedung baru, mereka bangun baru, ini di pusat kota Toyama, sebelumnya bukan di sini. Jadi mereka emang sekarang lagi berkembang, jadi mengembangkan banyak, membangun kantornya banyak yang dibangun baru. Terus selanjutnya, ini hal menarik tentang Jepang yang semua orang wajib tahu, dan saya rasa nggak banyak orang tahu tentang ini, jadi makanya saya up di presentasi hari ini. Jadi sebagai gambaran ya teman-teman, Jepang itu top 3 GDP terbesar di dunia. Maksudnya apa top 3 GDP terbesar? Uang di Jepang, uang perputaran uang di Jepang itu banyak banget. Salah satu negara, ya kalau GDP-nya besar, bisa dibilang ya, negara itu uangnya banyak gitu. Dan Jepang termasuk top 3. Jadi di sini uangnya banyak. Kedua, demand engineering job di Jepang itu sangat tinggi sekali saat ini ya. Kenapa tinggi? Karena populasi orang-orang tua di Jepang itu meningkat. Tapi kelahirannya itu rendah, angka kelahirannya rendah. Jadi apa maksudnya ini? Jadi kesempatan kerja di Jepang sebagai engineer itu tinggi karena mereka butuh orang-orang baru ya kan, karena angka kelahirannya rendah. Siapa dong kalau akhirnya siapa nih yang kerja? Nggak ada kan, karena semuanya orang-orangnya pada tua dan bayi-bayinya yang lahir sedikit gitu. Makanya kalau teman-teman ke Jepang itu sekarang sudah banyak, tahun ini kayaknya terbanyak pekerja asing di Jepang terbanyak tahun ini, sekitar ada 2 atau 3 jutaan. Itu simply karena demand pekerjaannya tinggi, uangnya banyak, jadi mereka akan nggak segan nih ngasih gaji, tapi malah mereka butuh orang. Jadi ini sangat potensial untuk teman-teman yang nanti lulus dan kerja di Jepang. Terus kalau mau kerja di Jepang, harus gimana sih supaya bisa keterima gitu? Dari pengalaman saya hampir 2 tahun ya di Jepang sini, terus saya juga udah dapat kerja, terus mengamati lingkungan. Ini ada beberapa tips yang bisa saya share. Ini pengalaman saya ya, mungkin beda orang akan beda lagi. Kalau kalian ingin kerja di Jepang, pertama, kuasai bahasanya. Sebagai gambaran, di Jepang ini nggak banyak orang yang jago bahasa Inggris ya karena memang bahasanya bahasa Jepang, sama aja kayak Indonesia. Ya, nggak banyak juga kan orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi, pertama, master the language. Jadi, bahasa adalah penting. Kayaknya di Indonesia sekarang udah banyak kan nih les-les bahasa Jepang dan nggak mahal juga kok. Jadi, kalau mau sebelum ke sini, saya sarankan belajar dulu. Basic pun nggak apa-apa. Selanjutnya, wajib punya skill komputer. Ini untuk siapapun ya, semua engineer. Karena semua di Jepang di sini itu computer based dan semuanya otomatis gitu, harus semuanya pakai komputer gitu. Saya pun di sini kan sipil ya kuliahnya. Tapi saya harus bisa coding, harus bisa programming, itu wajib untuk nanti kerja atau sekolah riset pun itu juga wajib. Itu nggak susah sih, kan bisa juga dipelajari online. Terus orang Jepang juga suka nih sama orang-orang yang well-rounded.
Apa sih maksudnya well-rounded itu? Maksudnya kalian harus punya banyak pengalaman di luar gitu. Saya kayak sekarang organisasi himpunan ya, HMDS, terus BEM atau volunteer atau pokoknya kalian harus aktif di luar gitu, jangan cuma akademik ya. Karena orang yang punya akademik aja udah banyak gitu, jadi apa yang membedakan gitu kan? Kalian harus beda. Jadi you have to be a well-rounded person. Terus selanjutnya jadilah orang yang memiliki keahlian di satu bidang. Jadi kan tadi kalian harus punya banyak pengalaman nih di luar, tapi kalian juga harus fokus di satu bidang. Misalnya kalau saya dulu sekarang kuliah air gitu, ya belajar fokus di air gitu, dan itu harus dibuktikan. Saya kalau beton nih, ahli beton, kalian harus benar-benar ahli di situ. Buktinya apa? Misalnya kalian bikin paper tentang beton, terus kalian ikut lomba beton, terus juara, dibuktikan ada buktinya, itu chance kalian untuk diterima itu besar sekali. Jadi jadilah well-rounded, punya banyak pengalaman di luar, tapi juga punya satu keahlian yang stand out. Dan itu wajib bisa dibuktikan, entah dengan sertifikat atau keahlian. Dan yang terakhir, mulailah sukai hal-hal yang bernuansa Jepang. Karena, trust me or not, kalau kita suka sama satu hal, itu akan lebih gampang untuk kita jalani. Misalnya di Jepang nih, ya kehidupannya kan nggak selalu senang kan ya, pasti ada susahnya itu. Tapi kalau kalian ada something yang kalian suka di Jepang, misalnya suka anime atau suka manga, itu akan sangat berguna gitu. Jadi ketika kalian sedih atau stres di sini, ya kalian ada sesuatu hal nih yang bikin senang gitu. There's something that sustain your life gitu, yang bikin kamu happy. Jadi itu juga penting. Dan kalau wawancara nih, misalnya kalian sebutin, oh, aku suka anime ini, atau aku bisa bahasa Jepang sedikit, misalnya kayak konnichiwa, hajimemashite gitu. Orang-orang Jepang itu akan impress gitu. Meskipun itu hal kecil ya. Kita kayak, aku suka Doraemon gitu. Ya nggak apa-apa gitu, cerita aja gitu. Itu juga akan jadi salah satu personal branding kalian kalau wawancara beasiswa. Karena kan kalian menunjukkan interest tentang Jepang gitu. Jadi mulailah sukai hal-hal bernuansa Jepang. Terus mungkin ini yang hampir terakhir. Ini saya kasih bonus untuk teman-teman D4 yang mau magang di Jepang. Itu kesempatannya banyak banget. Bisa pergi ke website ini, JETRO. Ini punya pemerintah Jepang. Dan ini METI. METI ini Ministry of Economic, Trade, and Industry di Jepang. Ini yang saya share sekarang ini official punya Jepang ya. Jadi ini mereka lembaga-lembaga resmi yang memfasilitasi orang asing untuk datang ke Jepang dan untuk magang. Sebagai informasi, mereka semuanya di cover ya, semuanya gratis. Jadi kalian nggak perlu bayar apapun, cuma bawa badan aja datang. Dan Pasona ini, kalau nanti kalian buka, ini salah satu dia human resource di Indonesia yang menjembatani itu, yang nyeleksi nanti itu Pasona. Jadi nanti kalian akan berhubungan banyak dengan Pasona ini kalau ingin magang di Jepang. Jadi kalian bisa buka website ini, bisa kepoin. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tanya saya juga. Saya pernah daftar juga. Dan semua ini gratis. Dan di Jepang ya acaranya. Jadi kalian akan diundang ke Jepang, diterbangkan dari Indonesia ke Jepang. Terus ini yang mungkin yang terakhir dari slide saya, ini adalah beasiswa sama seperti saya. Tahun lalu ada, tapi karena corona jadi di stop.
Dan saya konfirmasi lagi ke kantor saya, Nix, tahun depan mereka akan buka lagi. Tapi belum tahu ya, ada atau enggak. Tapi kalau dari Nix, mereka mau lagi, mau anak Indonesia untuk datang. Kayak saya ini ya, nanti dibiayai, disekolahkan, setelah lulus, akan kerja di Jepang, kerjanya di Nix. Jadi kalian boleh follow ini Instagramnya di jellyfish.indonesia. Ini nggak promosi ya, ini ya simply karena saya ingin teman-teman nggak miss chance untuk dapat beasiswa ini. Jadi ini Jellyfish ini lembaga pendidikan bahasa Jepang yang punya orang Jepang, dan dia memfasilitasi kampus-kampus Jepang untuk merekrut orang-orang Indonesia atau pelajar mahasiswa Indonesia untuk ditarik ke Jepang. Jadi ini seperti ini gambarannya tahun lalu, tapi ini di stop ya. Jadi kepoin aja, follow Instagramnya. Tahun depan kemungkinan besar ada beasiswa ini, sama seperti saya. Ini detail-detail beasiswanya. Ini ya nanti bisa dilihat sendiri atau bisa nanti tanya saya lewat LinkedIn atau email atau WA. Ya nanti bisalah pokoknya kalau ada yang mau tanya. Terus mungkin yang terakhir, paling akhir, saya dulu volunteer ITS International Office, dan saya sangat senang sekali di sana dan saya tergerak oleh Bu Maria. Beliau adalah Direktur ITS Global Engagement, dan ini ada satu kata yang saya nggak akan lupa, dan ini salah satu motivasi saya untuk berkarya dan di stay di Jepang saat ini, karena sekarang saatnya ITS berdiri setara, bermartabat di dunia. Jadi anak ITS bisa bersaing dengan orang-orang di luar negeri, dan saatnya sekarang untuk keluar dari zona nyaman. Nggak boleh di Indonesia aja, jadi harus berkarir di luar Indonesia. Dan ITS mampu loh, dan kita harus berdiri setara. Jadi nggak boleh minder, nggak boleh melihat orang dari negara lain lebih rendah atau lebih tinggi dari kita, tapi kita berdiri setara. Dan kita harus bermartabat di mata dunia. So, I think that's it for today. And terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, makasih materinya Mbak Selvi. Menarik sekali ya buat kita-kita yang sedang mencari jati diri mungkin ya, ingin bekerja, berkarir, atau ingin lanjut studi. Mungkin kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, bisa raise hand. Menyebutkan nama terlebih dahulu ya. Mungkin bisa raise hand sekarang. Ya, ini ada dari Nur Latifa, langsung saja. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Latifa. Saya ingin bertanya untuk Mbak Selvi. Kalau dari presentasinya kan dilihat kayaknya supervisornya ini ya, aktif sekali ya, banyak linknya juga. Nah, saya pernah dengar-dengar cerita juga ada beberapa teman yang karena supervisornya aktif, jadi dan jumlah mahasiswa yang di guide, di supervisory oleh beliau itu banyak, ada beberapa mahasiswa yang jadi kurang terperhatikan lah istilahnya, jadi kurang di guide juga. Ada misalnya kita punya masalah gitu, kadang mahasiswa tersebut kayak diminta, oh ya kamu harus selesaikan masalah itu sendiri gitu. Nah, kira-kira dari Mbak Selvi pernah nggak mengalami hal itu atau gimana? Kalaupun pernah, kira-kira kiat untuk mengatasi hal itu seperti apa? Sama yang terakhir dari Selvi sendiri, hal apa sih yang what things you wish know before you apply for this program?
Terima kasih. Ini boleh langsung dijawab atau gimana? Boleh langsung dijawab Mbak Selvi. Oh my God, pertanyaannya susah banget ya. Banyak nih. Oh iya, BTW ini Nur Latifah ini nggak asing deh kayaknya. Kayak ini temen dia juga kuliah di Jepang ini. Anyway, karena ini terbuka untuk umum ya. Ini juga pertanyaan yang bagus yang teman-teman mungkin juga harus pikirkan nih. Tadi pertama tentang supervisor ya. Supervisor yang bagus, menurut saya kan tadi ada banyak link gitu ya, aktif di mana-mana. Sebenarnya itu juga comes with its own good and bad ya. Jadi ada plus minusnya. Plusnya tadi udah saya sampaikan kalau saya sering dikirim-kirim kemana-mana aktif gitu ya, jadi improve kan diri saya. Salah satu negatifnya adalah ya tadi itu bisa disebutkan Latifah tadi kalau care tentang karena mahasiswanya banyak, dosennya juga aktif, jadi dosennya tuh nggak care 100% gitu kan yang ke kita, ke riset kita. Itu benar. Tapi sekali lagi, karena kita kan di sini sekolah S2 ya, bukan S1 lagi nih. Jadi harus lebih independen gitu. Kalian bukan S1 lagi yang harus disuapin gitu. Jadi itu menurut saya jadi bagus sih. Saya jadi ter-challenge gitu untuk gimana nih kalau ada masalah harus menyelesaikan sendiri. Dan lagi pula kalau sekarang itu semuanya bisa dicari di Google gitu. Saya kalau kita mentok nih riset ini nggak ketemu, itu sebenarnya ada jawabannya di Google, bisa dicari. Tergantung kita aja mau atau nggak, seberapa jauh kita mau put effort gitu kan. Dan ada juga kalau di sini mentor, itu orang Jepang yang akan ngebantu kita kalau kita ada masalah. Tapi saya nggak punya mentor, jadi kayak saya single fighter di sini gitu. Tapi nggak banyak masalah juga sih saya di sini untungnya. Maksudnya saya bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Itu. Dan senpai-senpai juga banyak kok, jadi jangan khawatir meskipun dosen itu nggak care. Ya memang kita harus mandiri di sini. Terus yang kedua pertanyaannya tentang what wish I knew before I come here ya. Aku berharap I do more research tentang Jepang. Saya kayak society apa, masyarakat Jepang itu seperti apa, bahasanya seperti apa. Karena waktu saya di Jepang minim banget bahasa Jepang saya dan itu jadi masalah gitu karena di sini ya tadi saya bilang nggak banyak orang Jepang yang bisa bahasa Inggris. Jadi ya sebelum ke Jepang kayaknya itu tadi sih bahasa dan belajar budayanya. Itu sih. Semoga menjawab ya pertanyaannya Latifah. Thank you. Menarik sekali. Berarti kuncinya adalah to be independent ya Mbak Selvi? Yes, ya. Yeah. To be independent. Lalu untuk Mbak Nur Latifah, apakah sudah? Sudah menjawab. Terima kasih ya, Sel. Sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Mas Ervansyah Rizal Pariamen. Mungkin bisa langsung bertanya ke Mbak Selvi. Dan bisa langsung dijawab juga nanti setelah pertanyaannya diutarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengar ya suara saya ya, Mbak Moderator? Ya, udah kedengeran. Oke, perkenalkan Mbak, nama saya Ervansyah Rizal. Saya dari mahasiswa ITS semester 7, Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Ini sebenarnya saya ingin menyampaikan dulu Mbak, yang saya tahu ketika kita mau apply beasiswa S2 itu, kita harus siap dulu judul tesis ataupun judul penelitian. Kemudian setelah kita siap judul tesis kita bisa menghubungi supervisor untuk berkomunikasi dengan supervisor, yang kemudian nanti outputnya kita dapat LOA atau Letter of Acceptance. Itu yang saya tahu. Nanti kalau misalnya nanti ada salahnya, monggo dibenerin ya Mbak. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan itu, untuk mendapat LOA dari supervisor itu gimana Mbak aksesnya supaya kita bisa berkomunikasi dengan si supervisor tersebut? Karena kan kita kan juga nggak punya link di sana. Itu pertanyaan pertama saya, tentang gimana untuk mendapatkan link supervisornya supaya kita bisa berkomunikasi terkait judul tesis ataupun rencana penelitiannya kita ke depan.
Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, untuk kurikulum di Indonesia S1 ataupun D4 itu kan belum tentu sama dengan kurikulum yang di Jepang. Apakah nanti di sana bakal ada penyesuaian tentang kurikulum tersebut atau seperti apa? Itu Webinar. pertanyaan kedua, Mbak. Ya, Mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih. Oke, pertanyaannya banyak juga ya. Jadi yang pertama tentang rencana penelitian dan LOA ya, tentang supervisor dan link supervisor. Sebenarnya tergantung ya, ini tergantung sama beasiswanya. Kebetulan beasiswa saya ini tuh sedikit berbeda dengan beasiswa pada umumnya. Jadi sebagai gambaran nih ya, prosesnya itu nanti saya tidak menghubungi profesor sama sekali, tapi nanti saya akan pertama seleksi berkas, terus kalau lolos wawancara, kalau wawancara lolos itu langsung dapat LOA itu, dan saya nggak bisa milih sensei atau supervisor karena supervisor ini akan dipilihkan oleh perusahaan saya. Jadi perusahaan ini ingin saya riset tentang sesuatu yang berguna untuk perusahaannya kan. Jadi yang memilihkan supervisor itu perusahaan, bukan saya. Jadi saya nggak bisa milih supervisornya siapa. Jadi untuk rencana penelitian itu juga saya cuman ini nggak bisa milih juga kan mau riset apa. Dulu saya anak transportasi. Terus tiba-tiba saya waktu diumumkan lolos saya kuliah di sini jurusan air. Nah itu saya juga nggak riset penelitiannya itu nggak bisa milih. Jadi waktu itu ya saya sesuaikan aja. Saya dulu anak transport, saya ingin studi juga transport. Jadi saya dulu kalau dibilang agak nggak nyambung sih ya riset penelitian yang saya tulis dengan kuliah saya saat ini. Tapi ya tetap lolos aja. Jadi mungkin tergantung beasiswa apa nih yang mau dipilih. Itu tentang rencana penelitian. Terus tadi supervisor saya juga nggak bisa milih. Terus LOA-nya kalau lolos langsung dikasih. Terus sama kurikulum ya yang terakhir. Kalau di sini kayaknya siapa aja boleh, maksudnya S1 atau D4 itu nggak masalah. Dan ini yang membedakan dengan negara lain. Maksudnya di Jepang ini mereka nggak pandang dulu gitu loh. Kamu D4 atau S1 bodo amat gitu. Yang penting kamu bisa apa. Yang penting kamu pengalamannya apa. Itu sih yang juga poin plusnya di negara ini ya. Karena kalau saya tahu, saya pernah daftar ya di Jerman, itu mereka tahu saya D4 dan itu langsung nggak boleh, nggak bisa karena kurikulumnya beda, karena D4 ini apa di Jerman nggak diakui dan nggak tahu, nggak jelas gitu kan. Tapi di Jepang nggak, jadi ya nggak ada masalah sama sekali sih. Buktinya saya juga kesini kan, dan kurikulumnya mereka nggak nanya-nanya kok kamu dulu sekolah apa, terus D4 itu apa, nggak nanya. Dan di sini ya langsung aja sekolah S2. Nggak ada masalah tentang D4 atau S1. So, mungkin menjawab pertanyaannya. Izin itu Mbak, menanggapi Mbak. Berarti untuk judul tesis sama supervisor itu kalau di perusahaannya Mbak, nggak itu ya Mbak, nggak jadi poin utama Mbak ya? Maksudnya kan nanti judul tesisnya juga dari pihak perusahaan, pihak kampus, sama supervisor nanti juga dipilihkan. Terus itu sih Mbak, maksud saya untuk, kan misalnya Mbak, misal negara Jepang itu belajar tentang air bawah tanah, sedangkan di Indonesia itu nggak belajar. Nah itu apakah nanti ketika kita masuk ke S2-nya sana itu nggak dipermasalahkan gitu Mbak? Kan ibaratnya kayak dasarnya kita belum dapat, tapi sedangkan di sana kita jauh lebih ekspert lagi. Nah itu gimana? Apakah nanti ada kurikulum tambahan di sana atau seperti apa? Ya benar. Jadi kurikulum tambahan nggak ada sih, tapi karena kan di sini S2 saya di sini tuh ada kelas, ada riset. Jadi otomatis harus ambil kelas kan untuk lulus. Jadi kalau dulu saya D4 itu kan transportasi, terus sekarang belajarnya air. Itu saya benar-benar nol ya untuk detail belajar tentang air. Makanya saya di sini waktu semester 1 dan 2, setahun awal itu ambil kelas dan semuanya tentang basic tentang air gitu. Jadi nggak ada masalah. Saya juga sama sekali nggak ngerti nih tentang kayak sungai dan detailnya. Tapi itu bukan jadi masalah buat saya.
Jadi saya dulu transport, nggak ngerti air, terus datang ke sini riset tentang air, ambil kelasnya, terus belajar dari nol dan paham, dan sekarang mau lulus. Jadi nggak ada masalah sih, nggak kurikulum dan lain-lainnya nggak ada masalah, yang penting kita mau belajar aja. Mungkin satu lagi Mbak, setahu saya juga ada beberapa institusi di luar negeri itu ketika mereka ngerjain tesis itu harus Q1 atau gimana gitu Mbak. Apakah di institusinya Mbak juga harus mewajibkan tesisnya Q1 atau seperti apa? Ya, lagi-lagi kembali ke kampus dan supervisornya ya. Kalau di case saya wajib minimal submit 2 jurnal. Tapi dia nggak sebutkan ki-kian gitu, nggak ada, karena saya submitnya kan di Jepang kan, di JSC, Japanese Society of Civil Engineering. Aku nggak tahu itu Q berapa. Pokoknya tergantung supervisornya sih. Dan kalau ngebandingin teman saya di tempat lain itu malah nggak ada kewajiban sama sekali untuk submit jurnal. Pokoknya tesis lulus sudah, tetapi di saya minimal 2 gitu. Tergantung. Terima kasih Mbak. Sama. Mungkin sudah cukup untuk Mas Ervan ya? Sudah Mbak, moderator. Ya, terima kasih. Mungkin next pertanyaan. Pertanyaannya ini kita menyediakan 3 kuota pertanyaan untuk Mbak Selvi. Yang selanjutnya ada Mas Muhammad Faisal. Bisa langsung bertanya dan bisa langsung dijawab nanti oleh Mbak Selvi. Mas Faisal? Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Faisal, angkatan 2016. Mau bertanya, sebenarnya pertanyaannya sudah banyak ditanyakan sih tadi sebelumnya. Cuma mungkin yang saya tanyakan satu aja. Kan kalau kuliah S2 tuh ada yang by research sama by course ya, by riset sama berkelas itu. Saya ingin tanya tuh bedanya apa sih Mbak? Mungkin ataukah di Jepang sendiri apakah S2-nya itu by riset semua atau ada yang by kelas juga, kursus juga gitu. Terima kasih, itu aja sih. Oke. Pertanyaannya kan risetnya by research atau by course ya? Apa bedanya gitu ya? Jadi kalau lihat dari namanya kan kita bisa meraba-raba gitu kan, by research gitu. Berarti kita akan fully riset gitu. Semuanya akan riset selama 2 tahun. Jadi nggak ada kelas, emang full riset, dan penentu kelulusannya itu ya dari risetnya itu mungkin dari jurnal atau dari tesis rombung rombung bahasa Indonesianya. Ya tesis TA hasil akhir kita itu buku TA itu by research. Kalau by course ya tentunya kita harus ambil course atau kelas ya, dan penilaian lolos enggaknya dari ujian. Kalau saya sendiri di Jepang ini, di tempat saya itu mix gitu, jadi by research dan by course. Jadi setahun pertama saya full ambil kelas, tapi juga tetap riset harus jalan. Dan di tahun kedua sekarang ini saya udah nggak ada kelas, kreditnya udah cukup untuk lulus. Jadi tahun terakhir ini saya fokus untuk riset, nyusun tesis, submit jurnal gitu. Dan kalau di Jepang sendiri kayaknya aku nggak tahu ya, mungkin ada ya kampus yang full by research, ada yang full by course, cuman kuliah datang kelas aja ada, dan ada yang mix. Kalau saya ini kayak saya gini ada juga. Jadi tergantung kampus sih, dan itu semua bisa dicari online. So, ya, terima kasih Mbak. Karena masih ada waktu, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Kita tambah 1 pertanyaan lagi untuk Mbak Selvi. Bisa di raise hand buat teman-teman yang masih penasaran. Ya, ini ada dari Bu Amalia.
Selamat pagi Bu Amalia. Bisa langsung bertanya kepada Mbak Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Selvi? Baik, Bu. Saya nggak ada mau tanya macam-macam sih, just say hi. Alhamdulillah sudah bersedia, berkesempatan memberikan inspirasi buat adik-adik gitu ya, karena kesempatan untuk beasiswa atau magang itu kalau nggak dari person yang sudah ada di sana gitu nggak akan banyak memberikan inspirasi gitu, sama-sama nyari gitu masih belum bisa menggugah semangatnya adik-adik gitu. Tadi saya juga lihat si Ervan kan juga pernah ya beasiswa nyoba ke Malaysia gitu. Tapi belum berhasil kelihatannya. Jadi memang banyak kesempatan yang dari I.O. ya Selvi ya. Ya. Mungkin bisa disampaikan ke adik-adik. Saya mohon maaf tadi nggak mengikuti dari awal. Kalau jalan di ITS sendiri, selain kita mencari secara bebas googling gitu ya, mungkin bisa diarahkan adik-adik harus kemana gitu, harus ke step pertamanya itu seperti apa gitu. Karena kalau saya menjadi dosennya Selvi dulu, itu memang Selvi ini di luar kebiasaan yang lain gitu, jadi dia aktif sekali di luar. Kemudian beraktivitas berkegiatannya di ITS Pusat dengan I.O. itu juga atas inisiatif sendiri pasti, tidak ada yang menyuruh. Kalau misalnya disuruh kan mungkin mahasiswa juga hanya dengan supaya scam-nya masuk, supaya ada gitu ya, supaya dapat scam dan sebagainya. Tapi kalau Selvi ini saya lihat memang di luar itu gitu, lebih aktivitasnya lebih dibandingkan yang lain gitu. Cuman memang akhirnya dari studi itu memang harus di-push nih. Kalau misalnya menyelesaikan tugas-tugas ataupun kewajiban-kewajiban yang lain, memang adik-adik yang lain ini harus di-push bahwa harus balance gitu ya, kegiatan yang di luar juga oke, kuliahnya juga jangan sampai terlambat gitu. Ya Selvi ya. Mungkin bisa diberikan tipsnya buat adik-adik step awalnya supaya bisa seperti sekarang ini, kira-kira apa kalau di ITS-nya sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Amalia, ini ibu saya ya yang dulu dosen pembimbing saya, dosen yang ngasih saya rekomendasi setiap beasiswa apapun yang saya apply, selalu Bu Amalia nomor 1. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Jadi pertanyaannya Bu, tadi apa ya step Bu ya untuk step awalnya? Iya. Jadi sebenarnya untuk sekarang ini ya teman-teman itu nggak ada kata untuk tidak bisa sebenarnya ya. Karena ITS itu sudah memfasilitasi gitu. Kalau disebutkan Bu Amalia tadi juga saya aktif di I.O. Kalau kalian buka di ITS I.O. website atau di Instagram atau di Facebook, mereka punya semua, sekarang juga ada di YouTube. Jadi semua pintu itu terbuka, ada di Instagram, Facebook, YouTube. Tinggal apa lagi gitu ya, tinggal kita yang datang mencari. Jadi sekarang Google juga ada, semuanya online kan. Jadi kalau sampai ada yang aku nggak bisa, aku pengen keluar negeri misalnya, aku nggak tahu nih harus kemana, itu seharusnya nggak ada kata-kata itu. Jadi semuanya sudah ada, fasilitas ITS pun memfasilitasi ya dengan ITS International Office. Dan kalau teman-teman follow juga sekarang ITS-IO sangat aktif sekali mempush mahasiswanya untuk go global dan banyak sekali beasiswanya. Jadi sebagai gambaran juga, saya nggak pernah keluar uang nih Bu, zero cost dulu waktu kuliah di ITS, pergi ke luar negeri, lomba kemana-mana itu nggak zero cost. Jadi buat teman-teman, jemputlah bola, dan bolanya ada banyak, ada di Instagram, YouTube, dan nggak hanya di ITS International Office saja, juga dari alumni. Saya juga tahu alumni ITS lainnya ada yang berkarir di Malaysia juga ya Bu ya, di Petronas. Jadi
ya manfaatkanlah apa yang ada, dan ITS nggak pernah habis resource-nya. Jadi harus kalian yang jemput bola. Jadi ya kata kuncinya jemput bola. Nah, itu aja, Bu. Makasih Selvi. Good luck ya. Sama-sama Ibu, terima kasih. Silahkan Mbak Moderator dilanjutkan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Nah. Amalia. Ya. Selanjutnya mungkin pertanyaannya sudah cukup dengan waktu yang disediakan panitia, jadi kita langsung saja saya ke kesimpulan. Seperti materi yang tadi sudah dibawakan oleh Mbak Selvi, sebagai mahasiswa apalagi sedang berkuliah, kita harus mampu mempersiapkan diri. Dan tadi kuncinya to be independent. Kita harus siap dengan pilihan-pilihan mana yang harus kita ambil, mau studi lanjut atau berkarir. Dan pentingnya untuk apply beasiswa, kita juga harus memiliki aspek-aspek yang kita persiapkan. Salah satunya adalah cek reputasi jurusan supervisornya, dan mungkin cek kerjasama kampus supervisor dengan industri-industri yang ada di Jepang. Jadi seperti yang diutarakan Mbak Selvi, juga masih banyak sekali peluang-peluang yang ada di Jepang. Peluang dari beasiswa, peluang untuk berkarir, dan sebagainya. Jadi untuk kita yang masih berkuliah atau masih bingung ingin berkarir atau studi lanjut, bisa langsung dipersiapkan dari sedini mungkin. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan ke MC. Untuk Mbak Ica, bisa dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak buat Mbak Risnanda dan juga Mbak Selvi. Langsung saja kita ke acara yang selanjutnya, yaitu penyerahan vendor dan juga foto bersama. Untuk Ibu Amalia, waktu dan tempat dipersilakan dengan Mbak Selvi. Bagaimana caranya? Saya hanya mau bilang terima kasih saja ke Selvi ya. Nanti ada e-sertifikat dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa terus membantu adik-adik, misalnya nanti ada yang berkeinginan, berminat gitu ya untuk seperti Selvi gitu. Ini nanti ada sertifikat yang saya sampaikan dan nanti akan di-email oleh adik-adik ya. Terima kasih Selvi. Sama Ibu. Oh ya, mungkin dari saya terakhir ya, boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Jadi buat teman-teman yang di kampus Manyar, jangan sungkan-sungkan. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi saya, nanti kontak panitia. Dan jangan lupa tahun depan, nantikan beasiswa sama seperti saya. Jadi yang mau ke Jepang berkarir sama seperti saya, tahun depan akan ada beasiswa itu lagi. Jadi tadi saya sudah sebutkan di Instagram atau bisa kontak saya. So, saya tunggu di sini ya. Saya tunggu di Jepang. Ini itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak buat Mbak Selvi dan juga Bu Amalia. Bapak serta Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara webinar pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Tidak lupa juga terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Selvi karena telah berkenan hadir mengisi materi pada kegiatan webinar ini. Terima kasih juga kepada pemimpin.id yang telah mensupport acara kami. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta webinar, jangan lupa mengisi link feedback untuk bukti e-sertifikat. Terima kasih. Mbak Moderator atau MC, boleh saya saran? Ya, Bu.
Dinyalakan semua video, kita foto bersama. Untuk peserta dan Bapak Ibu dosen mohon dinyalakan videonya untuk dokumen. Ya, dari panitia ya. Iya, Bu. Silakan, silakan. Belum pernah ya begini. Ayo silakan. Ini bisa diaba-aba 1, 2, 3 gitu. Iya. Ya udah, saya aja yang ambil ya. Belum pernah deh mereka. Saya coba ambil tapi nggak bisa apa. Nanti saya kirim deh. Cuman ada dua lembar ya? Ada 6 lembar, Bu. Di saya cuman ada 2 lembar sih. Oh, oke, saya ambil ya dari slide pertama dulu. Oke. Senyum ya, cheers. 1, 2, 3. Di slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide ke-6, 1, 2, 3. Terima kasih. Makasih Selvi. Tadi saya soalnya 49 per page-nya. Oh, ya Itu sama. small ya. Ya. Oke, makasih, nanti dikirim ke saya atau ke panitia ya. Siap. Terima kasih MC dan Risnanda, mungkin nanti bisa menyelenggarakan seperti ini lagi. Teman-teman mahasiswa juga semangat walaupun stay at home ya, jaga kesehatan semua. Ya, Bu Amalia, terima kasih. Saya pamit dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon undur diri, ya MC, mohon izin. Ya, Mbak Selvi, terima kasih banyak. Oh ya, nanti PPT-nya aku kirim ke Mbak Laili ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Untuk